Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Nah, ini ada motor Revo mogok. Ini ya mogok, tapi kita video ini aja. Motornya itu tiba-tiba hilang kompresi ya, menurut si ownernya. Tadinya ya normal-normal saja, tiba-tiba hilang kompresi. Kira-kira apanya mas? Apa ringnya jebol apa gimana? Katanya kan kayak gitu. Oke, tak cobain nanti langsung kita tes kira-kira apanya. Nah gitu ya. Jadi bahasane katanya sih kok tiba-tiba engkolannya ngelos gitu, terus motornya mati. Oke ya, kita langsung buka aja di bagian head sininya. Ini kan motor Revo Absolute ya, head sininya. Nanti itu bisa karena klep bocor, ring bocor, ataupun keganjel, ada kotoran masuk melalui karburator terus ganjel di klep, makanya tiba-tiba los kompresi. Oke, dibuka sini ya. Nah ini penampakannya setelah kita buka. Nah sekarang kita posisikan dalam posisi top. Nah karena kita bukanya di sini, kita topinya lewat noken as ya. Oke Kang Bro, ini bisa dilihat ya. Di sini posisi gigi timingnya, gambarnya kok gelap ya. Nah gigi timingnya ini udah saya topkan posisinya. Dan saya coba ini untuk timing noken as ya, top noken as. Nah kalau dilihat setelannya itu enggak berubah terlalu banyak. Coba yang X enggak berubah juga terlalu banyak. Ciri-ciri kalau klep tabrakan itu setelannya itu langsung kendor banget, bunyi cetek 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 cetek. Nah itu kendor banget karena klep enggak menutup dengan normal. Nah itu biasanya klep tabrakan. Tapi di sini saya lihat itu si rantai kamret ini kendor banget, sangat kendor. Ya ini di sini sangat kendor ya, si rantai kamret ini kendor. Nah ini bahkan saya kalau keluarin kayak gini tuh bisa ini kayaknya ini. Kalau saya paksain keluar si rantai kamret ini bisa ini, kendor banget. Nah tebakan saya kemungkinan besar ini topnya geser ya, antara top noken as dengan kok enteng men ya. Ini kayaknya ini bukan topnya geser, kalau diputer-puter gini nggak nyangkut nih. Ini lepas kamretnya lebih tepatnya ini. Nah ini lepas ini, harusnya kan entah itu posisi top nggak top, ini kan nyangkut ini. Nah ini kamretnya lepas ini kalau nggak salah ini ya. Jadi kemungkinan besar ini si kamret ini ya udah longgar banget ya, bunyi kecrek-kecrek atau gimana, pokoknya longgar banget. Tapi tetap dipaksain dipakai terus, akhirnya dia lompat. Ini lompat ini ya, ini lompat. Nah ini tak puter, harusnya kan diputer kan berat karena rantai ini narik ke as ya, ini ringan aja. Fix ini rantai kamret lepas. Oke, jadi kita akan lakukan pembongkaran di bagian sini ya, terus magnet nanti saya kasih tahu juga nomor untuk magnetnya berapa, biar teman-teman kalau mau bongkar sendiri beli tracker magnet itu tracker ukuran berapa. Oke. Nah oke, ini udah kita buka ya keseluruhannya. Nah sekarang kita cek di bagian ini. Nah ini dratnya halus ya. Jadi kalau dratnya halus itu trackernya, kalau Honda kayak gini ya, trackernya nomor 3. Trackernya nomor 4 ya. Jadi kalau di Honda itu ya kebanyakan untuk motor bebeknya itu ada 2 jenis nomor tracker, nomor 3 dan nomor 4. Nah
Kalau yang halus itu nomor 4, kalau yang dratnya kasar itu nomor 3. Cuman yang membedakan kasar dan halus itu kalau bukan mekanik yang nggak hafal ini kasar apa halus ya kan. Kalau mekanik udah hafal. Nah, saya dulu itu menggunakan tracker kayak gini. Dulu saya beli 30.000 merek ProHack. Ini kasar dan halus bolak-balik. Cuman sekarang udah nggak ada, goib. Mungkin penjualnya rugi kali ya dengan harga segitu. Ada 2 fungsi dan hampir keseluruhan motor Honda, Yamaha, Honda, Suzuki itu bisa tercover oleh tracker satu ini. Wes, gitu aja. Jadi intinya ini pakai drat halus ya. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman, seperti dugaan saya, kampretnya lepas ya kan. Ini kampretnya lepas dari dudukannya. Nah, itu ya kan, harusnya di ini dia lepas ke samping. Nah, ini juga kalau dilihat seperti ini ya, tutnya kayak gini, bisa naik turun kayak gini ya kan. Ini menandakan kalau setelan kampretnya ini juga udah kalah. Harusnya ini normalnya itu nggak mau ditekan ke bawah. Kalau stutnya ini masih bagus sulingnya, dia keras ditekan gini nggak mau, harus ke kunci ini. Nah, udah kayak gini berarti dia udah jebol. Oke, sekarang kita pasang rantainya kan Bu. Enggak dibersihin Mas. Nah, nanti tak bersihin. Tapi gini Kang Bu, terus terang ya, aku kalau bersihin yang benda-benda seperti ini itu kayak dalam hati saya itu seakan-akan itu percuma gitu loh Kang Bu. Kenapa saya bilang percuma? Jadi ini saya bersihkan, area yang saya buka saya bersihkan. Tapi yang kayak kopling tengah pasti kan kondisinya seperti ini. Itu seakan-akan dalam hati saya itu meronta-ronta. Jadi kalau saya bersihkan seperti ini itu kayak percuma apa yang saya bersihkan ya, ngabisin bensin doang. Ini kalau pemikiran saya, nggak tahu kalau teman-teman ya, mungkin teman-teman kan pikiran bongkar mesin kok nggak dibersihkan kayak gitu. Nah, saya sebenarnya punya metode lain, makanya banyak teman-teman yang lihat cara kerja saya kok kotor sekali dan lain sebagainya lah, mungkin seperti itu ya, berpikiran seperti itu, kok kayak angger ngawur, bengkele, ngerusak motornya orang dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu yang kayak gini itu memang terus terang itu percuma. Kita bersihkan, kita isi oli lagi, yang sana bagian sana kotor semua, akhirnya ya oli yang baru kita isi juga terkontaminasi. Alangkah baiknya menurut saya ya, kalau seperti ini, kondisi seperti ini ya nggak apa-apa, kita bersihkan semampunya aja. Nanti sebelum kita ganti oli, kita flashing dulu ya, misal pakai oli bekasnya dulu terus dikasih engine flash, ataupun pakai oli yang
Mungkin teman-teman punya sisa yang masih lumayan bagus, diisi dulu baru pakai anjing file. Karena kalau yang seperti ini Anda bersihkan di sini aja itu percuma. Oke, kita lanjut tuh. Ini piye toh karpet toh? Tuh, ini bautnya kendor semua ini tuh. Lu. Ini nggak ada orang buka bagian sini kok. Ini kok bautnya kok modot semua. Wah, ora dikencengi iki bautnya kene iki. Kacau iki. Kapan nih bongkarnya ini terakhir ini? Oke. Kita pasang dulu kampretnya ya. Pastikan ini posisi top. Wah, kipotnya nggak apa. Nah, ini posisikan top. Nah, kalau noken as ini nggak bisa digerak karena tadi kan nggak ada yang nahan sini ya. Nggak bisa digerak, ya harus diputer sampai dia bergerak bebas. Ini kalau saya pakai tang gini ya, ini untuk yang baut dua kayak gini, tang gini dimasukkan, diputer tek. Nah, kalau noken asnya bisa bergerak gini bebas, ini berarti noken as sudah posisi top. Tinggal kita menyesuaikan tanda topnya sama bautnya. Oke. Kalau yang bagian belakang itu gampang. Sepi ini ngarah lurus sesuai jam, angka pada jam itu jam 9. Kok nggak dilihat topnya mas? Aku wes apal mas. Kalau kayak gini rata-rata itu pasti lurusnya, malah kadang cara saya ngelurusin seperti ini itu malah lebih akurat daripada kita ngintip di lubang top ya. Banyak kasus itu gigi sentriknya mungkin malah dibongkar, masangnya nggak tepat atau gimana itu. Oke Kang Bro ya, ini setelah kita pasang kampretnya, kita ganti stutnya ya. Terus sekarang kita coba nyalakan. Ini juga udah saya flashing, barusan saya isi oli rembesannya ya, jadi udah saya flashing, ganti oli yang baru. Sekarang kita coba nyalakan. Oh, knalpotnya bocor ya. Sini bagian sini patah. Oke ya, bisa didengar suaranya halus ya, suaranya halus, mesinnya mati ya. Nggak ada kemerecek atau apa ya, padahal ini untuk setelan klep nggak ada saya ubah. Jadi kemungkinan besar ini analisa saya sebelumnya
Jadi motor ini tuh mengalami kamrat yang kendor bunyi, tapi nggak segera diganti, dipaksa ya, atau nggak segera dicek lah mas ini kamratnya atau stutnya atau apa, intinya nggak dicek, jadi langsung dipakai. Ternyata si kamrat itu lompat ya. Sebenarnya untuk jenis Revo Supra lama itu kalau selama stutnya itu normal, rantai kamrat kendor pun dia itu nggak mau lepas, jarang sekali lepas atau geser, itu jarang. Tapi kalau stutnya itu udah jebol, potensi untuk lompat atau geser itu sangat tinggi. Oke, gitu aja yang bisa saya share kali ini. Jadi alhamdulillah untuk klep nggak ada yang tabrakan ya. Alhamdulillah, maksudnya itu setelah kita ganti kamrat dia langsung bisa hidup ya, berarti nggak ada masalah di area klep, dan hidupnya pun langsung enak sekali, engkau langsung hidup. Jangan lupa di like ya, subscribe bila perlu, komentar. Assalamualaikum.